terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace may be Salam upon sejahtera you. buat kita semua, yang terhormat juga Best wishes para to all the pembicara, audience and teman-teman sekalian and the yang lain. speakers. Perbedaan saya The dengan difference teman-teman yang between lain you and me sebenarnya kalau bisa dibilang tidak ada bedanya cuma is satu, yaitu adalah kepala saya lebih my kecil sehingga hands saya look kelihatan lebih small, gede. so it's become my body looks bigger. Tips awal The first sederhana step is, adalah untuk simple, membuat Anda that terlihat make besar you adalah ada big. dua cara. Satu There adalah are dengan two gedein ways badan, dua that adalah dengan first you have kecilin to kepala. make your body become big, and second you have Tentunya to make dengan your head nanoteknologi. small. It's absolutely with nanotechnology. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Sehat semuanya? Okay, how are you? Sehat? Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara So, if sehat, we talk teman-teman sekali about lagi, the, kalau kita healthy, berbicara sehat, kadang-kadang kita memiliki sometimes satu we standarisasi have yang standard, sederhana, yaitu adalah bahwa simple sehat itu standardized artinya tidak sakit. that Tapi sebenarnya healthy sekali lagi ada means panduan, not ada sick. skor, ada But, angka kita lihat di sini. actually there is Adalah a angka-angka score sebenarnya yang bisa menjadi acuan bagi kita that, untuk kita itu become sehat a atau tidak. guideline to Kita us. lihat di sini As sebagai we can contoh see, misalnya pria kadar lemaknya the kalau ma- bisa the level di bawah fat of men 25%, should wanita di be bawah under 30%. Untuk 20, bisa tahu kadar lemak 25% pria dan and wanita the tentunya level ada fat alatnya of sendiri women sama. should be Kebetulan Mas Salim di sini juga bawa alatnya, nanti nggak apa-apa ya Mas ya. Kalau mau 30%. coba nanti di luar setelah ini juga So nggak ada masalah. unfortunately we Bisa have untuk bisa brought tahu the ya. equipment to measure Ukuran the fat celana juga level of misalnya men and saya men. merasa diri saya So the sehat pant kalau misalnya size pria di bawah should 35, be, wanita di bawah the men 33. should be Acid under alkaline 35 and the balance saya women misalnya under harus 7,6 dan 33. sebagainya. Tapi And acid intinya alkaline sekali lagi teman-teman sekalian, should be yang namanya sehat sebenarnya adalah apa yang kita 7.65. rasakan. But the point Ya, is, tadi acuan itu healthy memberikan is kita what we feel. sebenarnya So satu the guidelines pegangan give aja us a atau guide. panduan aja bahwa kalau lewat dari If situ berarti passing kita from harus there, so siap-siap we have untuk to supaya ready supaya jangan for sampai kita everything. kenapa-napa. Ingat sekali lagi, You sehat remember, tidak menarik healthy selagi is not masih kita attractive memiliki. while we Sehat still menjadi have, begitu but menarik pada saat healthy dimana is kita tidak attractive memilikinya, when we pada don't saat have sakit. it. Jadi definisi So the sehat definition sederhana of yaitu adalah kondisi healthy di mana pikiran is dan tubuh berada dalam simple, puncak that where the mind efisiensi. and Ya, the kurang body lebih are kira-kira the itu. are the Nah, ini peak kalau of kita berbicara efficiency. soal So if we talk bangsa about yang the sehat, strongest bangsa yang kuat ya, itu masyarakatnya nations sehat. Masyarakat yang sehat artinya sumber daya manusianya has a kuat ya. healthy society. Tadi seperti tadi Pak It's Nurul mean the katakan healthy bahwa society sumber daya alam yang means, kaya, tapi that kalau they sumber have daya a strong manusianya human tidak, resources. tentu kan juga menjadi masalah. Oleh sebab itu sumber So, daya manusianya the juga human harus bagus. resources Salah should be satunya good. untuk mengetahui One of kualitas kesehatan masyarakat di Indonesia adalah dengan aspect usia harapan of hidup. Di Amerika tahun equality of 1908 usia harapan is hidupnya cuma life 48 tahun. expectancy. 100 tahun In kemudian America, usia 1908 harapan is hidupnya meningkat jadi 78 tahun, bahkan 40 sekarang di years. 2010 ini So mungkin 100 kebanyakan later, di the life negara-negara expectancy Amerika, Eropa itu increase sudah sampai 80 tahun, bahkan until diprediksi di 80 tahun years. 2020 Even kita now, bisa sampai usia 90 tahun ya. 2020, Dan bahkan lebih lagi ini life berdasarkan expectancy secara biologis become kita bisa hidup 19 sebenarnya years sampai old. 120 So tahun atau 80 like tahun. Dan biological, it become di it's, Jepang, di 9 Okinawa, orang-orang Jepang juga 120 sudah years hidup old in hari ini Japan, aja ya Pak ya, Okinawa, sudah sampai kurang lebih sekitar 100 tahun. Di their Indonesia life kita lihat di expectancy sini. Kenapa is kita disebut more tua or umur less 50 tahun? 100 Karena years kita tahu old. di umur 60 tahun kita game over. Why we gitu ya, we gitu. call it old at 50 years Makanya old? oleh sebab itu kita memiliki satu batasan Because we keyakinan game adalah bahwa over kita at pikir this kita akan age. selesai di umur 60 Because we tahun. have a Padahal belief kenyataannya that kita bisa hidup we lebih will dari finish itu. at this age. Nah, But, apa yang mengaruhi in usia real harapan we hidup? can Nah, more biasanya than ini ada that. dua. Yang atas kalau kita lihat itu what the adalah effect of 80%. the life expectancy, Yang bawah kurang lebih the adalah upper, kira-kira sekitar mungkin it's 20%. around Ya, jadi sekali 80%, lagi, the bottom one yang is atas around 80%, yang bawah 20%. Ini konsep sederhana, kalau kita punya pola hidup yang tidak sehat, kita merusak teori Darwin menjadi seperti apa ya Mas Salim? So the simple concept, Oke, kita lanjut. if we don't Kalau have a kualitas good diri kita lifestyle, adalah kualitas we can, pertanyaan kita. the Jadi main, kalau the, ini adalah penyakit-penyakit Darwin populer yang theories. dialami So the oleh quality of masyarakat ourselves kita is, ya. the Nah quality sekarang of our pertanyaannya questions. adalah kualitas So pertanyaan these kita. Kalau kita are punya penyakit ini, biasanya diseases. pertanyaannya adalah apa? Popular disease. Pertanyaannya biasanya adalah So, obatnya apa, kan gitu ya. The question is, Tapi kenyataannya sebenarnya what's yang harus medicines? kita lakukan adalah merubah pertanyaan So kita dengan bertanya akar in dari real life, we have permasalahan to change daripada the penyakit-penyakit ini, yaitu questions. apa? What is Yaitu the adalah root lemak yang tinggi. of the problem Ya, of jadi that sekali lagi disease? teman-teman, pada saat dimana It's lemaknya the menjadi high rendah, level of fat. pelan-pelan ini yang terjadi, penyakitnya So when juga the fat to lama-lama be hilang. Jadi nggak usah pikirin soal obat dan low, sebagainya. that, Jadilah kalau istilahnya be a the, student of anticipation rather disease than will a be disappear. student of reaction. Ini statistik rokok, mohon maaf bagi yang perokok. Jangan tersinggung dan juga tolong mekanisme defensifnya jangan modenya di No on-in. offense. Santai aja. So your mechanism Oke.
Ini kalau kita lihat di sini 84% perokok di dunia itu di negara-negara berkembang, ya berarti sisanya di negara maju. Kenapa di negara berkembang? Itu biasanya hubungannya dengan kecerdasan akan kebugaran kita. Ya di negara maju kecerdasan akan kebugarannya sangat tinggi. Makanya kenapa menyadari bahwa itu. Lalu juga 2 dari 3 pria kalau kita lihat di sini ya, itu juga perokok. Kalau kita lihat di sini juga, nah ada beberapa hal juga yang menarik dari sini juga. Rokok merupakan gateway untuk penggunaan narkoba. Nah kalau kita lihat di sini penggunaan narkoba rata-rata kurang lebih adalah lebih dari 90%, bahkan mungkin 100% adalah perokok. Ya? Jadi bisa bayangkan nggak kalau semua penggunaan narkoba adalah perokok, berarti bayangkan kalau seandainya dia tidak merokok, kita bisa mengurangi tingkat korban narkoba di Indonesia yang 3 juta lebih. Ya, kita lanjut. Ini konsep sederhana, kenapa teman-teman saya yakin yang bagi merokok kenapa menganggap seperti ini, padahal sebenarnya rasanya rokok kalau dipikir pada saat baru pertama, pernah gak kira-kira waktu pertama kali ngerokok, enak banget rasanya gitu, kan pasti enggak, pasti biasanya gitu, kan pasti enggak, pasti biasanya pada saat kita menghisap pertama, kita pasti kadang-kadang batuk dan sebagainya, tapi dengan adanya asosiasi kita terhadap rokok, yang seperti ini kurang lebih, ya kita anggapannya, anggap rokok itu sebagai sesuatu yang nikmat. Jadi harap. So first time smoking, we sometimes feel coughing, but with our association with cigarettes like this one, we consider smoking as something delicious. Orang merokok kenapa? Karena asosiasi mereka terhadap rokok seperti itu. Nah berbeda dengan asosiasi mungkin orang yang tidak merokok. Jadi ada. So please be understand if someone smokes, it's because of the association with cigarettes, different from others association of people who don't smoke. Pengaruhi oleh yang namanya repetisi. Jadi teman-teman tahu, repetisi itu is a mother of skill. Repetisi itu adalah ibunya daripada keahlian. Nah, so association is influenced by repetitions. As you guys know, repetition is the mother of skills. Kita berbicara di sini keahlian sama dengan kefasihan sama juga dengan kepahaman kita. Jadi kalau kita beranggapan adalah bahwa setiap saat dengan adanya akses untuk bisa merokok yang mudah dan juga adanya iklan-iklan dan sebagainya, jadi setiap kita lihat kesana kemari kita akan selalu mengasosiasikan bahwa rokok itu adalah sesuatu yang cool dan sebagainya. Nah. So expertise is the same as fluency, is the same as our understanding. So if we assume that there is access to smoking, we will associate smoking is something cool. Justru tantangannya adalah kebalikannya saya rasa. Ini sekali lagi adalah ternyata untuk bisa punya usia harapan hidup yang tinggi, kualitas hidup yang baik, akhirnya kita jadi kreatif sama seperti tadi Mas Irfan, Mas Irwan dan teman-teman sekalian bisa main seperti Bari, luar biasa sekali, tepuk tangan sekali lagi buat Bari. Ini gaya hidupnya ada 3, cabangnya sederhana adalah. So to be able to have a high life expectancy and a good quality of life, we become creative like Mas Irfan, Mas Irwan. Please give applause to them. And this lifestyles has 3 branches. Sebenarnya kita mau meluangkan waktu buat melakukan aktivitas gerak, mau meluangkan waktu buat aktivitas makan dan istirahat. Nah, otot paling penting di dalam tubuh kita adalah otot jantung. Makanya kenapa tadi jangan. So when we want to take time to move, take time to eat and rest, and the most important muscles in our body is the heart muscle. Bilang jangan ngandelin otot aja tadi Mas Irfan ya, kalau nggak salah ya. Ya jadi maksudnya sebenarnya adalah karena kebetulan ternyata jantung kita juga adalah otot juga, ada membutuhkan satu otot buat menggerakkan jantung kita. Jadi kalau ototnya nggak dilatih tentunya juga nggak selesai di situ ya. So don't say just rely on your muscle. Mr. Irfan said, if I'm not mistaken, it means that the heart needs muscle to move. So if the muscle is not trained, of course it finished. Ini sederhana. Oke, itu kalau kita lihat sederhananya orang ada bilang
kita adalah apa yang kita pakai mencerminkan diri kita. Kita adalah apa yang kita kendarai, kita adalah apa yang kita mainkan, dan sebagainya. Nah, kalau di dunia kebugaran kita adalah apa yang kita makan. Mulut. So it's so simple. As we see, people say we are what we wear. What we use reflects ourselves, and we are what we drive. We are what we play, etc. In the world of fitness, we are what we eat. Kita adalah sumber kesehatan dan juga sumber kesakitan. Ya, kalau kita lihat di sini. Nah, kalau berbicara makan, itu sama juga berbicara mengatur makan itu sama seperti mengatur keuangan. Ya, jadi. So, our mouth is a source of health and also source of pain. When it comes to managing food, it's the same as managing finance. Sederhananya gini, kadang-kadang orang bilang, ngapain sih makan diatur-atur, udah nikmatin hidup aja. Ngapain sih uang diatur-atur, udah nikmatin hidup aja. Kita bilang nggak bisa, justru uang dengan diatur, maka hidup kita jadi lebih nikmat. Saya rasa makan. So, sometimes people think, why we should manage our food? Just enjoy it. Why do we have to manage finance? Precisely by managing finance, life becomes more enjoyable. Konsep daripada makanan, teman-teman sekalian, sekali lagi yang namanya diet itu bukan mengurangi makanan atau apa, tapi sebenarnya lebih kepada manajemen makanan. Saya yakin teman-teman di sini semuanya kreatif, semuanya maju. So, the concept is that diet is not reducing food, but more likely on measuring food. I'm surely all of you are smart. Dan sebagainya. Jadi konsep sederhananya buat teman-teman sekali lagi, kalau berbicara makan kita berbicara sumber. Jadi kita pilih sumbernya yang baik buat kita. Yang kedua adalah berbicara makan, kita berbicara penyajian. Karena beda penyajian, beda juga jumlah. Kalori yang berlebihan itu yang membuat orang kegemukan. Sekali lagi tadi penyakit sumbernya dari lemak. Ya, jadi kalau the concept, once again, when we talk about food, we were talking about sources. So we choose a good sources. Secondly, talking about food, we talk about serving, because different serving, different amount excess calories can cause obesity, and source of the disease is fat. itu dari jumlahnya. Nah, yang ketiga adalah sekarang sederhana. Kenapa seseorang bisa menjadi gemuk? Jawabannya adalah karena orang itu makannya banyak. Ya. Kenapa makannya banyak? Karena suka makan. Kenapa suka makan? Karena punya nafsu makan. Kenapa punya nafsu makan? Karena kita biarkan nafsu makan kita mengontrol diri kita. Percaya atau tidak? So, third, why someone can be fat? Because the person eats a lot. Why do they eat a lot? Because they like to eat. Why do they like to eat? Because they have an appetite. So why do they have an appetite? Because we let our appetites control ourselves. Nah, kalau kita gemuk, lalu kita makannya telat, ya, jadi dia nggak peduli apakah kita rajin sholat, apakah kita sering ke gereja, ya. Kalau saya misalnya sering ke pura, apakah dia orangnya sopan santun, tidak congkak, tidak sombong, dan sebagainya. Dia nggak peduli. Pokoknya begitu hormon di kepalanya bilang, ayo hajar, makan lagi, kita pasti harus makan, ya. So believe it or not, if you are fat, then we eat late. It doesn't matter whether we diligently pray, or whether we often go to the church, whether he is a polite person, etc. It doesn't matter. So if the hormone in his head says let's eat, we must eat. Jadi sama istilahnya, kalau kita ngantuk, dia nggak peduli kita siapa, kita pasti maunya tidur. Jadi pada saat kita kepengen makan, pada saat itu kita mau makan. Oleh sebab itu timing sederhana tadi adalah makan. Tips aja ya buat teman-teman sekalian, makan sebelum lapar daripada makan sesudah lapar. Kadang-kadang orang selalu makan tunggu lapar. Pada saat kita lapar, hormon ghrelin yang di-charge ke kepala kita. Tapi pada saat kita sebelum lapar, kita menjadi lebih rasional. Pada saat kita lapar, kita menjadi emosional, ya. Okay.
It's the same with when we are sleepy. We definitely want to sleep. So here's the tips for you guys. Eat before you are hungry. Sometimes people wants to eat. They waited to be hungry. When we're hungry, we become. When we eat before we are hungry, we become rational. When we are hungry, we become emotional. Oke. Oke, ini saya sengaja bikin ada tulisan 11, 12 itu maksudnya menitnya, serius tahun ini 18 habis. Oke, ini konsep sederhana. Saya tadi mungkin menyambung juga pembicaraan dari Mas Irfan ya tadi kalau nggak salah tadi pagi adalah bahwa seorang anak itu akan ngikutin sesuatu. Jadi konsep sederhana adalah kira-kira seperti ini. Jadi ibu itu adalah sebenarnya ujung tombak, ya ujung tombak daripada kesehatan keluarga. Pernah nggak orang bilang gini? So this is a simple concept. Maybe it also connects with Mr. Irfan's speech. A child will follow something. So the mother is actually the spearhead or the cutting edge. So the cutting edge of the family Ya health. saya gemuk genetik. Oh ya genetiknya kenapa? Iya masalahnya bapak saya gemuk, ibu saya gemuk, kakek saya gemuk, nenek saya gemuk sehingga saya gemuk. Kan sering ya orang bilang gitu. Kayak saya. So there are people saying, "Why are you fat?" And I'm fat because of genetic. Because of my father is fat, my mother is fat, my grandfather is fat, my grandmother is fat, so I'm fat. Masa dia miskin? Oh iya karena kebetulan bapak saya miskin, ibu saya miskin, nenek saya miskin, kakek saya juga miskin. Jadi saya kebetulan miskin saya genetik kebetulan. Jadi sekali. So people often say that, right? Me too. People ask me, why are you poor? Because my father is poor, my mother is poor, my grandfather is poor, my grandmother is also poor. So my poverty is because of genetic. Lagi yang genetik itu sekali lagi teman-teman adalah habitualnya, sekali lagi adalah habitualnya, adalah polanya. Jadi bukan genetiknya, bukan ini. Ingat ya sekali lagi. Nah kalau ibu yang sehat, dia yang akan bikin makanan yang lebih sehat, akhirnya bapaknya akan ikut sehat, anaknya akan ikut sehat. Pada saat anaknya sehat. So once again, it's because of habitual, the pattern, not genetic. Just remember, if the mother is healthy, she will make healthy food, so the father will be healthy, the kids will be healthy too. Jadi sekali lagi, peran ibu sangat penting sekali sehingga akhirnya terjadilah tadi konsep nuansa kita, keyakinan kita akan bilang bahwa itu genetik ya. So when the child is healthy, their grandchildren will be healthy too. So once again, the mother roles is very important. Finally, came the concept where we will say that it was caused by genetics. Nah ini adalah beberapa hal yang sederhana. Kalau ada financial IQ, ada juga yang namanya fitness IQ. Fitness IQ kita sebenarnya semuanya sudah tinggi, cuma kadang-kadang kita suka jongkok sejenak. Gara-gara apa? Gara-gara karena kalau ini warisan daripada kebugaran atau gaya hidup sehat adalah kemandirian. Tapi yang jadi kendala kadang-kadang kita bermain di 3 permainan ini. So there are simple things. If there is financial IQ, there's also fitness IQ. Our fitness IQ is actually already high, but sometimes it's low for a moment. If there is a legacy of fitness, there is independence. But the obstacle is we sometimes play in these 3 games. Oke. Kita akan interpreting ini.
Jadi kendala kadang-kadang kita bermain di 3 permainan ini. Yang nomor 1 adalah complaint game. Complaint game adalah yang selalu kita sering mainkan ya. Saya mainkan juga. Yaitu pada saat dimana harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi kok kenapa ya badan saya gini? Kok kenapa ya saya lemes? Oh kenapa saya bajunya kok nggak sempit? Bajunya kenapa terlalu sempit dan sebagainya dan sebagainya. Okay. These 3 games are complaint game. Expectation that match with reality. For example, why my body is weak? Why my clothes are narrow? Yang kedua, blame game, kita paling senang menyalahkan sesuatu ya. Sebagai contoh misalnya, kenapa Bapak miskin? Oh, karena kebetulan di depan saya ada toko baju, ada toko sepatu, ada toko ini. Loh, nggak nyambung. Second, blame game. We like to blame something. For example, why my father is poor because in front of me there is a clothing store, shoes. It is not connect with the answer. Nggak nyambung kan kalau ditanya. Tapi coba kalau ditanya, Bapak kenapa gemuk? Oh iya, karena di depan saya ada kue tiaw, ada bakso, ada somai, ada nyambung. Kenapa bisa nyambung? Karena sekali lagi finansial IQ kita lebih tinggi pada saat dimana kita tahu bahwa yang jadi kesalahan kita sekali lagi, kita sekarang ini harus tidak pernah boleh. Jadi ibarat di luar. Try this question. Father, why what? Because in front of me there are kway teow, dumpling. It is the correct answer. Why can you connect? Because we always think about finance. Like in the Western. Sana ada Kentucky Fried Chicken, ada McDonald, ada kue tiaw, ada somai, ada pizza, ada bakso, semua ada karena memang buat kita. Tapi yang salah bukan mereka yang membuat kita gemuk. Yang salah adalah pola kita apabila kita mengkonsumsikannya terlalu banyak. Ya. There are KFC, kway teow, and dumpling. All there is need for us. The wrong open does will make us fat. The wrong pattern we consume too much. Yang salah bukan tas yang bagus, baju yang bagus, sepatu yang bagus, tapi yang salah pada saat kita belanja setiap hari. Jadi sekali lagi, most of the time we eat good clean food, that means anytime we can eat bad food or any kind of food. Ya, kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir adalah justify game. Justify game kadang-kadang kita membenarkan apa yang udah ada. Ya, malumlah saya udah tua, malumlah saya sibuk dan sebagainya. Ya. And third, justify is the game that we justify what is already done. For example, it's no, I'm already old, I'm busy, and others. That's what keep us from it. Itu yang menjauhkan kita dari ini. Healthy body, yes we can. Gitu ya. Jadi kalau saya bilang healthy body, teman-teman boleh gak bilang yes we can? Okay, friend. If I say healthy body and you say yes we can. Boleh ya. Healthy body. Healthy body. Oke, langsung tos sama sebelahnya bilang pasti bisa. Healthy body, yes we can. Healthy body, yes we can. Try saying to the set. Agree right away and you say can do it. Oke. Ini konsep sederhana sumber daya manusia yang handal itu tentunya harusnya berawal dari generasi yang handal. Generasi yang handal juga dimulai daripada sekolah. Kalau kita ngelihat di sekolah, sekali lagi ujung tombaknya saya rasa adalah guru ya. Reliable human resource start from a reliable generation, also starting from school. The spearhead is the teacher. Makanya kenapa guru yang sehat ya, yang punya atau sekolah yang punya orientasi itikat yang sehat tentu juga akan lebih optimal lagi. Wah ini udah. Why healthy teacher who have healthy orientation will certain be even more optimal. Udah semakin sedikit waktunya. Sistem edukasi nanti saya akan berbicara. Sarana fasilitas sebaik mungkin di sekolah harus ada. Program kesehatan juga akan lebih murah pada saat sekolah mengadakan. Dan satu lagi, kantin menurut saya, karena kebanyakan anak-anak makannya di kantin, tentu akan lebih baik pada saat dimana kita menjual sesuatu makanan-makanan yang sehat. Nanti Facilities should also be there. And canteen, in my opinion, would be better. We sell healthy food. Kita ngobrol soal makanan sehat. Sarana fasilitas olahraga juga, saya rasa juga ini diperlukan di sini. Kalau menurut saya sebaik mungkin di beberapa tempat, kayak seperti di hotel, mungkin di kantor, di pusat perbelanjaan sudah ada yang namanya mungkin sarana olahraga seperti fitness center dan sebagainya. Fitness center pada dasarnya bukan berarti harus mewah atau apa. Sport facility as well. I think this is needed.
as well as possible in some places, like hotel, office, and shopping center, there is already fitness. It doesn't have to be fancy. Tapi cukup ruangan kecil aja yang bisa memungkinkan kita semua untuk bisa melakukan aktivitas olahraga. Ini ada beberapa tempatnya. Nah, ini konsep sederhana, teman-teman. Kalau kita lihat ini triat. But a small place that can be used for sport. This is a simple concept. You can see. Kalau kita berbicara soal bagaimana membuat supaya bangsa Indonesia ini bisa kuat dan masyarakatnya bisa sehat, 3 departemen ini menurut saya harus saling berkaitan. Nomor How to make this Indonesian nation strong and healthy? These 3 departments must be interrelated. satu yang jadi kendala di Kementerian Kesehatan adalah kadang-kadang fokusnya, saya nggak berani protes terlalu banyak ya, karena kebetulan saya udah tua ya. Beda kalau dulu saya lagi muda kayak Bari zaman dulu ya, jadi saya bisa lebih gampang misalnya sekolah musik itu cuma buat cari uang doang, tahu nggak? jadi kalau saya berbicara soal Kementerian Kesehatan, saya rasa mereka sudah menjalankan tugasnya dengan baik, tapi bisa selalu, kalau berbicara orang bilang, selalu ruangan terbesar itu adalah ruangan akan kemajuan. The biggest room in the world is a room of improvement. Jadi selalu ada kesempatan buat ini. Kalau bisa, apa yang kita fokuskan, energi kita ke sana. Jadi Okay, which is an obstacle in the Ministry of Health? They have done their job well. There is always room for progress. If we can see what we focus on, our energy will go there. fokus kepada pencegahan ketimbang daripada fokus kepada penyembuhannya ya. Focus on prevention rather than cure. Kadang-kadang kebanyakan terlalu dana habis hanya buat ngelawan satu virus tertentu. Padahal virus itu sebenarnya nggak berkutik sama kita kalau kitanya punya pola hidup yang lebih sehat. A lot of funds are used up just to fight one particular virus. Even though the virus cannot enter our body, if we have a healthier lifestyle. Ya, dan ini beberapa poin-poin yang lain lagi, termasuk juga standarisasi etika pelayanan, terutama untuk kayak dokter kadang-kadang juga tentu dia adalah healer ya, penyembuh dan sebagainya, tentu pelayanannya harus lebih optimal ya. And there are some other points including internationalization, need and service, especially for doctor. He is a healer. Of course, the service must be optimal than the others. Ya, ketimbang daripada ditunggangi atau ada satu kepentingan-kepentingan di belakangnya yang akhirnya justru yang menjadi korban adalah mentalitas kita untuk selalu beli obat, pergi ke rumah sakit mesti ini dan itu. Aktivitas yang paling konstruktif di dunia adalah aktivitas pada saat kita harus membeli sehat. Padahal sebenarnya like our mentality, we always want to buy medicine if it is hard. Activities that have to buy healthy, actually. ya kita sehat itu harusnya udah kita miliki ya. Di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saya rasa kurikulumnya kalau kita dulu olahraga kadang-kadang kurikulumnya suka ingatnya panjangnya lapangan basket berapa. Actually, healthy we already have. In the Education and Culture Department, I think the curriculum support sometimes only measure the length of the basket court. Tingginya ini berapa ya? Seolah-olah kita akan jadi kontraktor pada saat nanti udah besar. I think we'll be the contractor later. Jadi saya rasa pendekatan itu boleh dirubah sedikit, yaitu adalah dengan cara bagaimana mungkin ada basic nutrisi ya, bagaimana mengajarkan sebenarnya manfaat daripada olahraga, manfaat daripada makanan ya. Kira-kira habis tadi minum kopi itu kira-kira habis teman-teman habis makan kira-kira 1 menit kira-kira sudah memasukkan berapa kalori. The approach can be changed. How to teach the benefit of exercise, food, drinking coffee, have eaten approximately how many calories so. Kalori gitu dan berapa kalori. Tambah stres. More stress.
Oke, sarana fasilitas olahraga. Dan satu lagi, ini Kementerian Olahraga menurut saya yang harus dilakukan ini. Teman-teman sebagian mungkin di sini agak bingung. Kok Kementerian Olahraga, Kementerian Pemudanya di mana gitu kan? Harusnya Pemuda dan Olahraga. Kebetulan One more, the Ministry of Sport. Why do I spread from the young men? Anyone asks that? Where is the young man? I see. Considerably. nanti kalau seandainya Naga Bonar menjadi presiden dan saya menjadi menteri olahraga, saya akan saya akan merubah pemuda dan olahraga harus dipisah menurut saya. Kenapa? Karena pada dasarnya olahraga adalah milik kita semua ya, bukan milik cuma anak muda aja. If the Naga Bonar should become president and I am the minister of sport, I will separate young and sport because we all belong to sport, not only young people. Ya, semuanya bisa ini. Jadi lebih fokus ya, lebih fokus. Intinya sebenarnya saya rasa sama juga di sini ya, kurang lebih juga mengajak untuk wajib berolahraga dan sebagainya. Okay. The focus is more essentially to invite the compulsory sport. Nah, ini ada beberapa solusi-solusi lain. Fokusnya sebenarnya adalah lebih kepada bagaimana kita mempromosikan atau membuat satu kemasan, mempromosikan pola hidup sehat itu kalau bisa sama kerennya dengan mempromosikan pola yang tidak sehat. Karena Okay. Here is some other solution. The focus is more on how we promote or make a package. Promoting a healthy lifestyle is as cool as promoting a healthy life. pada saat kita produk yang tidak sehat dipromosikan kan keren banget gitu ya. Giliran pada saat produk untuk mempromosikan hidup sehat, nggak ada keren-kerennya gitu. Ya. Because when we promote an healthy product that is interesting, is inversely proportional to an unhealthy product, it is not interesting. Belum lagi kalau yang mempromosikan pola hidup tidak sehat dibayarnya mahal banget. Giliran kadang-kadang public figure apa segala suruh promosi hidup sehat ya. Iya, tapi bayarnya ya temenan lah, malum lah, ini kan kebutuhan sosial gitu ya. When we promote unhealthy product, the higher is more than our expectation because we friend with the public figure. Oke, ini konsep sederhana sekali lagi sebagai penutupnya teman-teman sekalian, motivasi, keinginan kita untuk membuat bangsa ini lebih sehat harus ada niatnya. Saya rasa niat itu juga didasari juga oleh emosi ya di belakangnya. Yang kedua adalah informasi adalah strateginya, sekali lagi strategi yang akan menjadi keahlian kita untuk bisa tahu gimana caranya. Dan yang terakhir tentunya adalah apabila kita punya ide di sini semuanya, teman-teman udah dapat masukan banyak dari para pembicara pada hari ini, tapi tidak diaplikasikan itu semua ke dalam kehidupan sehari-hari. So, the conclusion here, first, the motivation of our desire to make this nation more healthy. There is be intention and information. Finally, the ideas that must be implemented. Okay? That's all about my interpretation from group 1. Thank you.